Ini ya, langsung aja jalan kita. Ya udah buru. Iya, 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 iya. Musik pelan, angin malam terdengar sayup. Malam itu sunyi. Jalan gang sempit kuma disinari lampu-lampu temaram. Robi buru-buru naik ke motor Kona, wajahnya pucat, matanya terus melirik ke arah rumah. Kona, B, sumpah lu bikin gua penasaran. Gua kira bercanda lu biasa. Robi, enggak, Kon. Sumpah ini beda. Bapak gua tuh, matanya kosong. Tapi dia ngomong kayak bukan dia. Kona menyalakan motor, ngomong apaan emangnya. Robi melirik ke belakang, suara bergetar, dia bilang, "Tolong gua, B, mereka udah di dalam." Kona, "Siapa, B?" Robi, "Gak tahu." Terus dia diam. Tapi ada suara lain dari belakang rumah. Bukan suara bapak gua. Berat, dingin banget nadanya. Musik intens pelan-pelan naik. Kona, astaga. Jangan-jangan lu yakin itu masih bapak lu. Robi, pelan, gua gak yakin lagi. Mereka diam sejenak. Jalanan mulai sepi. Hanya suara motor terdengar. Mereka menjauh dari rumah. Tapi belum 5 menit motor berjalan. Kona, B, itu siapa yang berdiri di tengah jalan? Robi menoleh pelan, jangan lihat, Kon, itu. Musik berhenti mendadak. Suara angin mendesir. Seseorang di jalan, B, Kona, balik lagi. Bapak belum selesai. Mereka panik. Kona gas motor kencang. Suara jeritan samar tertinggal di belakang. Malam itu, mereka tak pernah bicara soal kejadian itu lagi. Tapi sejak malam itu, rumah Robi tak pernah benar-benar sepi. Musik berakhir dengan nada rendah dan gema. Kita lanjutkan, makin horor, makin gelap. Mereka menginap di rumah Kona malam itu. Tapi tidur bukan pilihan. Robi duduk di ujung kasur, matanya kosong, peluh dingin membasahi pelipisnya. Kona, B, lu gak tidur juga? Robi, pelan, tanpa menoleh, lu denger gak suara itu? Kona, suara apaan? Gua cuma denger kipas. Robi, bukan, suara napas, kayak dari lemari. Tiba-tiba kipas mati. Suara napas berat terdengar dari lemari. Lampu redup. Kona, teriak kecil, anjir, mati lampu. Robi, bukan, Kon, dia yang matiin. Terdengar ketukan dari dalam lemari. Sekali, 2 kali, lalu suara seretan kuku di kayu. Kona, mundur pelan-pelan. Robi, itu bukan. Bayangan itu berdiri kaku. Tak bergerak. Wujudnya tak jelas. Hanya hitam dengan mata merah menyala. Ruangan menjadi lebih dingin. Nafas Robi dan Kona berembun. Bayangan itu bicara. Suaranya berat. Peka, bersuara dari banyak arah. Robi, gemetar, berlutut. Enggak, gua masih belum siap. Bayangan diam sejenak. Kemudian suara tawa kecil terdengar samar. Perempuan, anak-anak, lalu berubah jadi jeritan. Bayangan, 1 tak cukup. Tapi kau sudah membuka jalan. Lampu berkedip keras. Bayangan itu melayang, masuk ke tubuh Robi. Tubuh Robi kejang. Mata putih. Kona menjerit. Robi jatuh. Tubuhnya menggigil hebat. Mulutnya berbicara cepat, dengan bahasa asing, tak dikenal. Bahasa kuno. Kona mencoba memeganginya, tapi tangannya terbakar. Suara dari mulut Robi. Tiba-tiba, lantai bergetar. Suara pintu terbuka di rumah sebelah. Lalu satu persatu, anjing melolong, lampu di sepanjang gang padam, dan semua jendela rumah terbuka sendiri bukan cuma rumah Kona. Semua rumah di gang itu seperti tersambung oleh kekuatan gelap itu. Sesuatu telah bangkit. Dan bukan hanya Robi yang dipanggil. Kona, kini dalam kepanikan. Apa maksud lu? Apa yang lu buka, B? Robi berdiri pelan, matanya kini hitam pekat.
gue cuma wadah, kon. Tapi lu akan jadi pemanggilnya. Tiba-tiba lantai di bawah mereka retak. Menjerit tanpa suara. Kona menangis dan menjerit, Robbie. Robbie tersenyum dengan wajah iblis. Robbie sudah gak ada. Yang kau lihat sekarang adalah pembukanya. Musik naik, jeritan, tawa, dan suara tulang patah terdengar bertumpuk. Semua menjadi gelap. Keesokan harinya, gang itu sepi. Semua rumah kosong. Tak ada jejak kehidupan. Hanya satu tulisan di dinding gardu. Jangan buka pintu. Jangan buka tanah. Suasana tetap mencekam, dan misteri yang lebih dalam mulai terungkap. Hujan gerimis, langkah kaki di jalan becek. Musik latar lambat, bernuansa misteri. 3 minggu setelah kejadian itu, gang kecil di ujung kota, semua penghuni lenyap. Tak satu pun ditemukan. Angin dingin berdesir. Kamera seolah mengikutinya dari belakang. Lingkaran pemanggil, tapi ini bukan biasa. Tiba-tiba, jendela tertutup sendiri. Hujan mulai turun deras. Kau datang, terlambat. Darah berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, muncul wajah Robbie, tersenyum, matanya hitam. Benar, Robbie sudah jadi milik kami. Tapi tenang, masih ada waktu. Kau bisa hentikan kami. Musik tegang, suara angin mulai terdengar. Visual, 4 remaja, Robbie, Kona, Lisa, Dot, berdiri di depan rumah Robbie. Pintu kayu, tua, berderit pelan, membuka sedikit lebih lebar. Lisa berbisik sambil merapatkan jaket. Robbie, ini pintunya enggak lu kunci. Robbie, pelan, suara sedikit bergetar. Tadi gua yakin udah nutup. Kunci gua masih di saku. Dot mengarahkan senter ke dalam. Tunggu, gua masuk duluan. Kalau ada yang nyerang, gua lempar sendal. Kona, sendal doang, goblok. Robbie, sensitif belan-belan. Jangan ribut. Mereka masak. Senter menyisir ruang tamu. Lampu mati. Lantai berderit. Terdengar suara ketek-ketek seperti tetesan air. Lisa, bisik, itu apa di lantai? Senter menyorot bekas telapak kaki basah, mengarah ke belakang rumah. Dot, lah ini kayak bekas orang habis mandi. Tapi airnya hitam. Kona, menelan ludah, apa itu darah? Robbie, bapak gua terakhir di belakang. Mereka pelan-pelan menyusuri era bekas telapak kaki. Setiap langkah mereka mengeluarkan bunyi lantai kayu tua. Sampai akhirnya mereka tiba di pintu belakang. Robbie menahan napas. Suara hampir tak terdengar. Bapak. Kriak. Pintu terbuka sendiri perlahan. Lisa, kaget, menjerit kecil. Astagfirullah. Di teras belakang, tampak sosok tubuh Bapak Robbie duduk membelakangi mereka. Tubuhnya kaku. Tangan menggenggam lutut. Suara gemericik air masih terdengar, tapi tidak ada air di sekitarnya. Robbie, Pak, Bapak. Suara mendesis lirih dari arah sosok itu. Dot berbisik ke Lisa. Dia bisik-bisik apa tuh? Lisa membaca pelan bukan manusia. Kona, pelan. Robbie itu bukan bapak. Sosok itu mendadak berdiri dengan gerakan patah-patah. Kepalanya perlahan berputar ke arah mereka tanpa menggerakkan tubuhnya. Sosok bapak dengan suara serak dan dalam, bukan suara manusia. Robbie, jangan ajak teman-temanmu, aku belum selesai. Dengan kamu semua lampu mendadak padam. Senter berkedip-kedip lalu mati total. Suara teriakan. Suara langkah berlari. Narator, suara Robbie dalam hati. Malam itu gua sadar, yang gua panggil, Bapak, udah enggak ada lagi. Situasi ini menggambarkan skenario horor yang mencekam tapi tetap grounded dalam realita sehari-hari. Hubungan anak dan orang tua, malam-malam di kampung, dan gang kecil yang akrab.
Tapi yang bikin makin seram adalah pergeseran perlahan dari normal ke tidak wajar, dari candaan nongkrong, jadi suasana mencekam saat Bapak berubah.